Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Zahra, NIM 272000012 dari kelas 5C Tadris Biologi, Fakultas dari Bio dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di video ini, saya akan membahas tentang tes uraian. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar biologi yang diampu oleh Bapak Dr. Dharma Putra MP Kim. Oke, di tes uraian ini saya akan membahas tentang pengertian tes uraian dan menurut para ahli. Yang kedua yaitu jenis-jenis tes uraian. Yang ketiga, karakteristik tes uraian. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan tes uraian. Dan yang terakhir, kaidah penyusunan dan contoh dari tes uraian. Yang pertama yaitu pengertian. Sebelum kita memasuki apa itu tes uraian, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih itu tes. Tes adalah pengumpulan data untuk mengukur aspek perilaku tertentu yang harus dikerjakan seseorang yang jawabannya atau responnya dapat dikategorikan benar atau salah. Nah, tes uraian. Tes uraian adalah tes yang diberikan soal yang jawabannya menuntut peserta tes untuk mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang dipelajari dengan cara mengemukakan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan. Tipe tes uraian ini sangat populer dikarenakan mudah ditulis dan bagi sementara orang merupakan cara terbaik untuk mengungkap kemampuan mengorganisasi pikiran dan menyatakan pengetahuan secara lengkap. Tes uraian ini menuntut baik pengajar maupun pelajar atau mahasiswa berlatih untuk bernalar. Nah, pengertian tes uraian menurut para ahli. Menurut Bloom dan Madaus tahun 1981 mengatakan bahwa tes uraian merupakan bentuk tes yang terdiri dari satu atau beberapa pertanyaan yang menuntut jawaban tertentu dari mahasiswa secara individu berdasarkan pendapatnya sendiri yang berbeda dengan jawaban mahasiswa lainnya. Sedangkan Gronlund pada tahun 1982 menyatakan bahwa kebebasan menjawab pertanyaan yang menyatakan bahwa tes uraian merupakan kebebasan menjawab pertanyaan yang ditujukan pada seseorang yang menuntutnya agar memberikan jawaban sendiri, relatif bebas, bagaimana mendekati masalahnya, informasi yang digunakan, bagaimana mengorganisasi jawaban, dan beberapa besar tekanan yang diberikan kepada setiap aspek jawaban. Menurut Nico pada tahun 1996, ia mengemukakan bahwa soal-soal tes uraian memperbolehkan seseorang bebas untuk mengekspresikan jawaban, ide-ide mereka sendiri dan hubungan antar ide-ide tersebut, serta mengorganisasikan jawaban sendiri. Yang kedua yaitu tes uraian. Jenis tes uraian. Nah, di dalam jenis tes uraian ini terdapat dua jenis. Yang pertama, tes uraian bebas atau terbuka. Nah, tes bentuk uraian bebas menuntut kemampuan murid untuk mengorganisasikan dan merumuskan jawaban dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jawaban siswa tidak dibatasi, bergantung pada pandangan siswa itu sendiri. Sedangkan tes yang kedua yaitu tes uraian terbatas. Nah, pada tes uraian terbatas ini, peserta didik diberi kebebasan untuk menjawab soal yang ditanyakan, namun arah jawaban dibatasi sedemikian rupa sehingga kebebasan tersebut menjadi kebebasan yang terarah. Pembatasan bisa dari segi ruang lingkupnya, sudut pandang menjawabnya, dan indikator-indikatornya. Yang ketiga yaitu ada karakteristik dari tes uraian. Adapun karakteristik dari tes uraian yaitu yang pertama, berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat
yang umumnya cukup panjang. Yang kedua, jumlah butir soalnya umumnya terbatas, yaitu berkisar 5 sampai 10 butir. Yang ketiga, pada umumnya butir-butiran soal tes uraian diawali dengan kata jelaskan, terangkanlah, uraikan, mengapa, bagaimana, atau kata lain yang serupa dengan itu. Nah, yang keempat, kelebihan dan kekurangan tes uraian. Adapun kelebihan dari tes uraian yaitu yang pertama, mempermudah guru menyusun tes tersebut dan tidak memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, si penjawab mempunyai kebebasan dalam menjawab dan mengeluarkan isi hati dan buah pikirnya. Yang ketiga, lebih ekonomis. Maksudnya lebih ekonomis yaitu hemat karena tidak memerlukan kertas terlalu banyak untuk membuat soal tes, dapat didiktekan atau ditulis di papan tulis. Yang keempat, melatih mengeluarkan pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang teratur. Nah, yang selanjutnya itu kekurangan. Adapun kekurangan dari tes uraian yaitu cara memeriksanya itu banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Yang kedua, kadar validitas dan reliabilitas rendah karena suka diketahui segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Yang ketiga yaitu kemungkinan jawaban dan keterangan sifatnya menyulitkan penjelasan pengetesan dalam men-skornya. Yang terakhir, tidak atau kurang dalam digunakan untuk mengetes pelajaran yang luas atau banyak sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang risk. Yang kelima yaitu kaidah penyusun dan contoh. Adapun kaidah penyusunan dari tes uraian, yang pertama, dalam penyusunan setiap butir soal dalam tes ujian atau tes uraian diusahakan sesuai dengan materi dan mencakup ide pokok pada materi mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, soal dalam tes uraian yang disusun usahakan memiliki perbedaan kalimat yang terdapat di buku pelajaran akan tetapi memiliki persamaan makna. Yang ketiga, dalam merumuskan soal harus tegas dan menjurus pada maksud soal yang disusun. Yang keempat, dalam penyusunan maupun perumusan soal harus memiliki variasi di dalamnya, tidak boleh tingkatnya sama. Yang terakhir, dalam penyusunan maupun perumusan soal harus memiliki variasi di dalamnya, tidak boleh tingkatnya sama. Kemudian susunlah pedoman dalam mengerjakan soal. Nah, berikutnya itu ada contoh. Ini merupakan salah 3 dari contoh soal tes uraian. Yang pertama itu jelaskan pengertian dari fotosintesis. Yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir, bagaimanakah proses dari fotosintesis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.